Ya, kembali jumpa dengan sahabat Murtadi Indonesia. Kali ini kita akan kembali membahas orang artis yang terkenal. Dia adalah seorang artis Kristen, penyanyi rohani yang luar biasa. Lagunya sering kita gunakan tiap hari untuk memuji Tuhan. Dan dia seringkali bersaksi dan memotivasi kita semua. Dia adalah Melita Sibutar-Butar. Sebelum meninggal, Melita Sibutar bilang, "Hidup aku bukan milik aku lagi." Ya, itu adalah perkataan yang dikutip dari perkataan Paulus. Meninggalnya Melita Sibutar atau Melita Patricia Sibutar mengejutkan publik. Penyanyi tersebut dikabarkan meninggal dunia Senin 8 April 2024. Kabar duka ini diumumkan langsung oleh pihak label melalui unggahan Instagramnya. Seperti diketahui, sebelum Melita meninggal dunia, saudara kembarnya Melissa Sibutar telah meninggal dunia lebih dulu 8 Desember 2020 lalu. Dia dengan sang kakak meninggal di tanggal yang sama dan di bulan yang berbeda dan tahun yang berbeda. Ya, kedua saudara kita ini adalah artis rohani. Ya, kedua saudara kita ini adalah kembar. Itulah sebabnya meninggalnya mereka juga di tanggal yang sama. Sungguh luar biasa rencana Tuhan, walaupun memang tidak bisa dapat diterima oleh keluarga atau mungkin berat diterima oleh keluarga karena pergi meninggalkan sanak saudara dan semua orang yang mencintainya. Karena lagu-lagunya yang sangat-sangat luar biasa memberkati banyak orang di seluruh dunia. Sepasang saudara kembar ini memang terkenal lantaran sempat menjadi pesta atau mengikuti pesta Indonesian Idol. Tak heran jika meninggalnya Melita 8 April 2024 ini mengejutkan publik, apalagi dalam postingan terakhirnya di Instagram milik Melita. Ia sempat mengaku kepergian saudara kembarnya membuatnya trauma. Ya, beberapa waktu yang lalu dia sempat bersaksi di salah satu YouTube bahwa dia trauma dengan kepergian sang kakak. Karena mereka selalu bersama-sama sejak kecil, sejak dari kandungan sudah bersama-sama, lalu kemudian tumbuh besar bersama sampai pada akhirnya mereka ikut Indonesian Idol bersama-sama. Namun tiba-tiba salah satu di antara mereka dipanggil oleh Tuhan. Ya, dan hari ini pun sang adik juga menyusul di tanggal yang sama, tanggal 8. Ya, menyusul sang kakak pergi atau kembali ke surga. Postingan tersebut merupakan cuplikan dari video bertajuk dari duka menuju ke AMI Award Melita Sibutar yang tayang di channel di YouTube. Dalam caption postingan itu terlihat atau tertulis bahwa menerima yang namanya kematian memang tidak akan pernah mudah, apalagi ketika orang yang meninggalkan kita untuk selamanya adalah sosok yang menjadi teladan atau role model hidup kita. Iya, kata Melita mengenai sang kakak yang selalu menjadi teladan baginya. Kisah yang dialami Melita ketika harus kehilangan saudara kembarnya membawa kesedihan mendalam. Ya, tentunya ada masa-masa Melita harus berhalusinasi bahwa saudaranya masih ada dan kematian kembarnya itu hanyalah sebuah mimpi. Ya, tidak heran kalau hal ini bisa terjadi karena kasih sayang yang sangat dalam terhadap orang yang pergi meninggalkan kita. Jadi ya, kita tidak boleh heran kalau hal itu bisa terjadi. Halusinasi harus terjadi atau kita alami karena cinta yang begitu dalam. Apa yang menjadi titik balik Melita sehingga akhirnya bangkit dan kembali berkarya sampai menerima penghargaan di AMI Award? Dalam postingan tersebut, Melita mengaku bahwa dia sering lupa bahwa saudara kembarnya sudah tiada.
Kematian Melissa benar-benar membuatnya trauma. Wow, sangat luar biasa. Dia sendiri sebagai adik trauma, apalagi orang tua tentunya sangat trauma ya. Karena kalau diketahui mereka cuma dua bersaudara dan duanya perempuan, dan keduanya adalah dipakai Tuhan dalam pelayanan luar biasa, dan lagu-lagu mereka sangat terkenal, dan hari-hari ini banyak di media sosial pelayanan mereka luar biasa. Tiba-tiba keduanya memang harus pergi meninggalkan orang tua, keluarga besar, dan juga masyarakat yang mencintai mereka. Tentunya semua orang merasa kehilangan karena kepergian mereka. Mungkin selama ini aku gampang dengan bilang kayak udahlah, gak apa-apa, Tuhan baik, aku bersyukur. Tapi sebenarnya mungkin cuma mode service ya, karena aku cuma mungkin berasa kayak yang penting aku gak protes. Aku rasa ada momennya di mana aku bahkan melupakan kejadian itu, karena saking traumanya aku lupa kalau Melissa tuh udah gak ada gitu. Saking traumanya dan lupa jika Melissa telah tiada. Tak jarang Melita masih yakin saudara kembarnya masih ada di kamar. Ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa perasaan yang dialaminya. Itulah sebabnya kalau kita pikir-pikir memang dia tidak rela. Dan mengapa sampai hari ini atau kemarin dia harus pergi menyusul, karena rasa ingin berjumpa, rasa kangen terhadap kakaknya yang begitu dalam. Iya, memang secara manusia ketika diwawancara dia berkata, puji Tuhan tidak apa-apa. Ya, apapun yang Tuhan lakukan baik. Ya, dan seperti lagu-lagunya dia ambil dari pengalaman hidupnya, ya, tentang kehilangan dan sebagainya, dan hari ini betul-betul dia alami. Dan lagu-lagunya itu menceritakan tentang kisah hidupnya, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan sang kakak, kehilangan sang kakak dan sebagainya. Dan hari ini dia harus menyusul. Namun semuanya oleh karena rencana Allah. Tanpa rencana Tuhan tidak akan terjadi. Tetapi Tuhan tahu hati Melita sehingga semuanya ini harus terjadi. Karena kamu pikir kakak ada di kamar, ya saking seperti itunya sehingga sampai dia berpikir bahwa kakaknya sedang ada di dalam kamar. Dia berkata iya, tapi kemudian pas aku proses recording, bahkan menangin AMI Award, aku tahu ini cerita buat aku dengan bilang kejadian yang aku juga kayak gitu kok. Semua untuk membentuk aku supaya aku hidup, karena aku tuh udah di kita semua udah ditebus sama Tuhan Yesus. Jadi hidup aku bukan milik aku lagi, justru untuk hidup sesuai kehendak Tuhan gitu, kata Melita. Melihat postingan ini, banyak warganet menuliskan ucapan belasungkawanya. Bahkan banyak pula warganet yang terkejut mendengar kabar meninggalnya Melita setelah sebelumnya saudara kembarnya Melissa meninggal lebih dulu di tahun 2020. Ya, termasuk admin juga kaget karena berpikir bahwa berita ini adalah berita bohong atau berita kakaknya yang telah tiada diviralkan kembali. Tetapi setelah dikonfirmasi ternyata memang sudah dipanggil oleh Tuhan. Melissa tanggal 8 Desember, kamu tanggal 8 April, dan lahir tanggal 8 juga. Ya, luar biasa ya. Melissa tanggal 8 Desember, Melita tanggal 8 April, dan lahir di tanggal 8 juga. Wow, sempurna sekali ya. Ya, tidak ada yang kebetulan, begitu rupa Tuhan atur semuanya sehingga semuanya tepat pada tanggal 8, baik tanggal lahir maupun tanggal meninggalnya mereka. Akhirnya sudah bertemu di surga. Ya, akhirnya Melita dan Melissa sudah bertemu di surga. Bernyanyilah bersama malaikat di surga.
Rest in peace. Postingan terakhir bahas tentang podcast Melissa. Sekarang akhirnya dia benar-benar bertemu dengan saudara kembarnya. Rest in peace Melissa. Melita, terima kasih untuk semua karyamu, telah terlebih lagu rohani yang menggugah banyak jiwa umat Kristen atau meneguhkan jiwa banyak umat Kristen. Luar biasa kerinduannya untuk sang kakak pada akhirnya terwujud. Dia kembali bersama dengan Bapa di sorga, kembali bersama dengan kakaknya di sorga. Dan biarlah seperti tulisan ini, bahwa mereka bermazmur di sorga, mereka bermazmur bernyanyi bersama malaikat di sorga. Rest in peace. Ya, puji nama Tuhan. Tentunya kita sebagai umat Kristen, mari kita terus doakan keluarga yang ditinggalkan. Secara manusia kita kehilangan, karena tentunya kita tidak akan dengar lagu-lagu yang baru, ciptaan-ciptaan Melita yang baru tentang lagu rohani. Tetapi semuanya ada dalam rencana Allah. Itulah sebabnya kita doakan buat keluarga, orang tua dikuatkan, karena pada akhirnya juga kita akan kembali. Kita juga mempersiapkan hidup kita, karena Melisa pekerjaan mereka di dunia sudah selesai. Dan walaupun meninggal di usia yang muda, itu adalah kehendak Tuhan, dan pekerjaan mereka sudah selesai. Dan kita yang masih hidup ini masih panjang waktu kita untuk bekerja menjadi berkat, menjadi teladan untuk banyak orang dan menyelamatkan banyak orang. Melisa sudah memberkati banyak orang lewat ciptaan lagu mereka, dan lewat lagu-lagu itu tentunya menyelamatkan banyak jiwa. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita masih hidup, berarti Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat untuk kita memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya maju dan berkembang. Kedepannya kita akan lebih lagi mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.